Apa kabar dengan kehadiran Pak Mahfud yang dulu datang menyambangin rumah Romo, shelter Romo, dan hari ini terlihat adem-adem aja, gimana nih Mas? Saya pribadi mengatakan bahwa itu belum maksimal. Karena mengapa? Karena kita tahu kok ada pemain-pemain besar yang menguasai pelabuhan Batam Center. Itu juga disebutkan oleh Pak Mahfud sebagai 5 pemain besar. Tahu kita punya data-data kok. Itu nggak ditangkap. Padahal ada indikasi, ada petunjuk-petunjuk sebelum itu. Kehadiran Pak Mahfud belum bisa kita katakan serius nih Mo, atau gimana Mo? Kehadiran Pak Mahfud memberi efek, tapi saya ngerasanya masih. Apa kabar Mo? Kabar baik. Puji Tuhan. Ini Romo, kalau melihat Romo spirit itu selalu sampai nih Mo. Amin. Kalau yang lain, melihat yang lain provokasinya sampai nih kalau Romo spirit. Tapi ada yang harus saya tanya. Yep. Apa kabar dengan kehadiran Pak Mahfud yang dulu datang menyambangin rumah Romo, shelter Romo, dan hari ini terlihat adem-adem aja, gimana nih Mo? Oke ya, 3 bulan lalu ya. Ya, kurang lebih 3 bulan lalu Pak Mahfud datang dan kita bicara tentang superdayaan orang. Yep. Beliau juga mengunjungi pelabuhan. Ya. Pelabuhan Batam Center kita sebut saja, dan melakukan kegiatan seminar bersama dengan PP2MI. Ada sesuatu yang menarik setelah kedatangan beliau, karena kita tahu lalu lintas pengiriman pekerja migran yang sebelumnya sangat masif terjadi di Batam, terutama di pelabuhan-pelabuhan internasional ya. Batam Center, Harbor Bay itu memang bisa dilihat itu terjadi penurunan yang sangat drastis juga, signifikan ya. Sepi Pada saat itu. Pada saat itu landai, kemudian juga semacam memberi harapan lah pada kita bahwa kasus ini akan berhenti, seperti harapan ya. Seperti terjawab ya. Seperti terjawab, dan kita bersyukur, terima kasih banyak karena Pak Mahfud mau datang dan kemudian memberikan semacam shock terapi. Sehingga dilihatlah bahwa memang negara itu hadir, negara itu peduli, dan negara memang ingin serius terhadap persoalan ini. Kedua, pasca Pak Mahfud datang itu memang efeknya juga luar biasa, karena kita tahu Pak Presiden kemudian memanggil Kapolri dan memanggil beberapa kementerian terkait, dan kemudian mulai mereformasi gugus tugas. Bahkan kita tahu juga ada Satgas yang dibentuk ya, yang kemudian menjadikan Kapolri ya saat itu sebagai ketua pelaksana harian untuk Satgas anti perdagangan orang ini. Manusia, ya. Lalu juga ada isu KTT ASEAN, di mana persoalan perdagangan orang juga diangkat, terutama untuk persoalan scammer ya, macam-macam judi online yang terjadi di kawasan ASEAN, Kamboja, Myanmar dan sebagainya, itu diangkat isunya dalam level pertemuan KTT, dan itu membuat kita tuh memiliki pengharapan, wah ini memang ada sebuah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk paling tidak meminimalisir terjadinya kejahatan ini atau juga memberantas kejahatan ini. 1 bulan pertama pada saat Pak Mahfud datang, dan kemudian setelahnya kita tahu polisi bekerja dengan sangat cepat, Satgas, dalam beberapa waktu saja sudah ditangkap sekian, ada beberapa kasus, 700 atau 800 kasus, bahkan 900 kasus kalau saya nggak salah. Lalu juga ada sekitar 2.000-an orang yang diselamatkan sampai dengan Oktober. Sampai dengan Agustus ya, sampai dengan Agustus ini sudah banyak orang yang diselamatkan. Jadi itu cerita suksesnya yang tentu kita mau apresiasi ya. Adalah sesuatu yang dibuat oleh pemerintah, dan itu mungkin bisa kita rasakan, dan paling tidak ya menyelamatkan. Dan kita bersyukur atas itu. Pasti kita bersyukur ya, karena kalau mau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ya inilah saya kira tindakan pemerintah yang paling terbaik, paling real ya. Yang paling real yang bisa dirasakan, walaupun kita sih ngerasa itu masih sporadis ya. Masih tidak terukur.
Kan nggak apa-apa kan, Boleh. Itu nggak terukur, belum ada roadmap-nya, ngapain. Ya kita kan juga bertanya itu 2.000-an orang yang diselamatkan itu mau ngapain? Apakah selesai dengan penindakan? Apakah selesai dengan macam-macam pengungkapan kasus itu ya? 2.000 orang mau ngapain? Kan 2.000 orang ini kan mau kerja. Ya. Terus mereka diapain? Tidak ada tuh pemberitaan satupun yang saya dengar yang kemudian menjemput 2.000 orang yang diselamatkan ini untuk kemudian katakanlah mengasih lapangan pekerjaan untuk mereka. Ada LPK khusus tidak ada juga ya, Bang? Atau ada usaha-usaha untuk apa ya, semacam reintegrasi mereka menjadi mereka itu tidak menjadi korban lagi. Sistem monitoring apa segala macam itu saya nggak ngelihat. Kita nggak bisa berhenti di pencegahan itu, pengungkapan kasus, dipulangkan, kemudian nggak tahu. Saya menduga karena dalam kasus-kasus banyak yang kita tangani, orang-orang yang seperti itu pasti juga akan tetap berangkat atau tetap meninggalkan kampung halamannya, dan kemudian pasti juga kemungkinan besar akan tetap menjadi korban itu. Yang ketiga, yang kita lihat itu untuk khusus Batam ya, walaupun ada pengungkapan yang dilakukan oleh Polda Kepri maupun Polresta Barelang, tapi saya pribadi mengatakan bahwa itu belum maksimal. Karena mengapa? Karena kita tahu kok ada pemain-pemain besar yang menguasai pelabuhan Batam Center, yang itu juga disebutkan oleh Pak Mahfud sebagai 5 pemain besar. Tahu kita punya data-data kok. Itu nggak ditangkap. Padahal ada indikasi atau ada petunjuk-petunjuk sebelum itu. Ya, dalam tahun 2022 kalau kita tahu tuh, saya mendumas pejabat-pejabat polisi yang terlibat, yang juga mereka sudah kena kode etik karena bekerja sama dengan 5 pemain besar ini. Ya. Termasuk juga ada kemarin persoalan dengan oknum pejabat negara itu. Ya. Dan itu juga termasuk juga bagian dari 5 orang itu. Dan mereka sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang ditangkap dari 5 orang itu. Jadi kita ngerasa yang ditangkap itu ya pemain-pemain kacang goreng lah, dengan segala hormat, segala usaha polisi yang dilakukan. Tapi menurut saya polisi tahu lah 5 orang siapa. Tapi sebelum ke situ yang waktu pertemuan khusus sama Pak Mahfud nih, Romo ini kan viral banget tuh. Di sana disampaikan nggak 5 aktor ini? Atau Romo juga hanya menyampaikan kelas-kelas yang Batam saja yang mungkin umum tidak tahu gitu, atau seperti apa sih sebenarnya pembicaraan dengan Pak Mahfud waktu itu, Mo? Ya kita banyak bahas terkait dengan peran orang, terkait juga tentang persoalan yang saya hadapi, tentang usaha-usaha juga Pak Mahfud dengan timnya memaparkan data-data beliau, juga saya paparkan juga data saya. Dan tentu 5 orang itu juga menjadi fokus pembicaraan kita, bagaimana pekerjaan dilakukan dengan sangat sistematis, bagaimana juga pekerjaan dilakukan dengan sangat masif, melibatkan banyak pihak swasta maupun pihak lembaga-lembaga negara, aparat-aparat, oknum-oknum juga di situ banyak, oknum aparat yang terlibat, dan tentu besaran uangnya juga yang sangat luar biasa, besar, dan yang paling sadis sebenarnya banyak sekali korban yang warga kita, rakyat kita, saudara-saudari kita yang menjadi korban dari mafia ini, dari sindikat penempatan pekerja migran secara ilegal ini. Dan itu yang sangat memprihatinkan. Kita bicara dengan sangat serius itu, dan Pak Mahfud sangat paham tentang itu, dan beliau punya perspektif yang baik, dan saya tahu beliau sangat serius karena membawa kasus itu sampai ke nasional, dan juga bahkan sampai sekarang beliau tetap intens berkomunikasi dan tetap akan menagih itu kepada Polri untuk menindak penjaga kelas kakap ini, karena kalau kita lihat sekarang kan yang ditangkap itu tadi saya katakan ini kan kelas-kelas, menurut saya ya, ini pemain-pemain kelas kecil lah, sementara pemain besar pelaku utamanya yang nggak tahu apakah itu dibiarkan atau nggak tahu lah, pokoknya atau memang susah banget mau ditangkap, nggak tahu. Tapi saya menduga ketika nanti isu ini sekarang udah mulai mereda dan kemudian digantikan isu lain, sekarang lagi ramai isu-isu Rempang, isu teralihkan isu yang lain-lain lagi, politik segala macam. Mereka nggak akan kembali dan akan tetap melakukan praktik jahanam ini.
artinya kalau boleh kita lihat nih mulai dari 3 bulan yang lalu sampai September. Ya. Kehadiran Pak Mahfud belum bisa kita katakan serius nih Mo, atau gimana nih? Kehadiran Pak Mahfud memberi efek dalam arti merubah sistem yang pemerintah lakukan. Paling tidak kan ada satgas ya. Ya. Di setiap provinsi itu, di setiap Polda itu ada satgas. Ya, paling tidak ada penindakan tadi. Tapi saya ngerasanya masih sporadis, masih belum terukur mau siapa yang mau ditangkap nih, kemudian nggak ada gayung bersambutnya dengan kementerian lain. Menurut saya nggak bisa kalau hanya polisi saja menangkap, kalau hanya Polri saja menangkap, kemudian tidak disertai dengan usaha untuk reintegrasi, untuk pemulihan, untuk kemudian menjawab persoalan pokok. Tidak dijawab, ini akan ulang-ulang lagi. Terulang lagi. Artinya kalau boleh kita lihat juga media sekarang ini baru-baru ini kemarin ya ada lagi yang tertangkap nih Mo. Ada lagi? Perdagangan, artinya ini seperti yang Romo tadi sampaikan, hal-hal ini tidak bisa berhenti penting sikap negara juga kita bingung. Kayak tadi 1 bulan kayaknya gencar banget nih penangkapan, siklusnya agak menurun. Nah pada akhirnya kembali lagi. Betul. Ada lagi kejadian nih, tadi yang ditangkap 7 orang. Kemarin Jumat ya. Tangkap oleh terjadi lagi nih, artinya tanpa ini yang diketahui media, yang tidak diketahui media kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Kita juga dapat informasi itu, katanya di Pelabuhan Batam Center. Ini informasi ya. Kita bisa cross check lagi informasi ini. Di Pelabuhan Abu Dhabi juga masih ada aktivitas pengiriman pekerja migran secara ilegal. Memang tidak sebanyak dulu, tapi sangat signifikan gitu menurut saya. Jadi 100 orang satu hari, 200 itu kan juga mengerikan seperti itu. Dan itu sehari ada 100 orang. Iya, informasi yang kita dapatkan. Dan kita akan coba terus mencari kesahihannya. Kita mau coba cari juga kebenarannya. Dan kalau memang itu benar, terbukti, saya kira ini berarti ada yang nggak beres dari sistem pencegahan kita. Ada yang nggak beres dari sistem tata kelola kita, karena kan akan berulang seperti itu. Nah, ini yang saya katakan tadi, rasa-rasa saya negara tuh belum punya roadmap ya untuk gimana caranya mencegah ini, bagaimana supaya kejahatannya tidak terulang. Dan itu yang menurut saya mungkin masih dicari polanya. Apa yang dilakukan? Artinya yang menindak yang terjadi pun negara belum bersikap tegas. Makanya berulang. Ya, kalau memang negara sungguh-sungguh, menurut saya tadi saya katakan ya, pemain-pemain besarnya dong harus dikejar gitu ya. Pemain-pemain besarnya dong yang harus kemudian aktor yang 5 tadi ya. Aktornya itu memang harus dihajar, karena saya tahu banget ini aktor ini melibatkan banyak pihak. Dan saya yakin tuh Pak Mahfud juga. Artinya 5 aktor ini sipil atau gimana? Sipil. Tapi melibatkan orang-orang yang berkepentingan ke pelabuhan, oknum-oknum yang punya kepentingan di pelabuhan, oknum-oknum yang juga berkepentingan dengan isu perdagangan orang ini, itu kata pekerja migran, melibatkan banyak orang. Kita tahu banget. Dan sejauh ini negara masih diam-diam nih Mo, untuk yang 5 ini. Artinya karena masih jalan nih Mo, masih terjadi. Ya, itu mungkin perdagangan manusia akan ini. Kita tanyakan juga nanti ya ke Pak Mahfud. Gimana itu, atau kita tanya sama Polri itu gimana ya? Apakah susah banget itu atau bagaimana? Kalau menurut aku mereka tahu. Apa sih yang nggak mereka tahu? Tahu lah. Batam ini kecil gini pasti tahu lah siapa yang mainnya, siapa yang kemudian menjadi dalangnya, pasti tahu lah. Apa sih yang nggak ditahu? Tapi sejauh ini komunikasi sama Pak Mahfud berjalan baik, Mo? Baik. Kita juga sering komunikasi soal ini. Saya dengar tadi baru teman-teman dari PP2MI, juga teman-teman dari aktivis juga mengatakan bahwa akan ditanyakan lagi kepada Polri terkait tentang 5 orang ini yang disebutkan beliau, dan saya juga mungkin dalam 1-2 hari ini akan ketemu beliau, akan saya tanyakan terkait dengan soalnya, karena menurut saya itu penting banget, karena itu akan membuka tabir banyak. Tabir, dan ini saya kira bisa menjadi efek jerah juga bagi yang lain seperti itu. Sambil kita memikirkan satu sistem yang bagaimana yang kemudian bisa membuat perdagangan orang ini benar-benar mati ya, nggak bisa lagi dikembangbiakkan atau dipertahankan atau dilestarikan. Saya kira itu yang mungkin menjadi PR kita
pemerintah juga masyarakat untuk memikirkan persoalan yang lebih serius. Begitu, Kak Beb. Secara pribadi nih, Romo melihat Pak Mahfud yang sudah terjun ke Batam, tetap optimis nggak ini akan bisa ditindak dengan baik? Tetap, kalau kita harus tetap berpengharapan ya. Kalau kita nggak punya pengharapan, wah seneng dong nanti mafia. Kita harus tetap yakin bahwa ini akan terungkap. Kita harus tetap yakin bahwa kejahatannya akan dihentikan. Dan karena itu kita nggak akan diam, kita akan terus bersuara. Dan kita juga nggak takut terhadap para sindikat ini ya. Karena ini kan keji banget, ini perbuatan biadab, ini perbuatan menghina kemanusiaan, ini perbuatan yang sangat keji. Dan itu tidak bisa dibiarkan. Ini persoalan serius ya. Ini persoalan serius ya. Nggak bisa kita tuh berdiam diri dan kemudian kita menganggap ini hal biasa. Ini penghinaan benar terhadap martabat kita sebagai manusia. Kalau boleh tahu, yang beberapa orang sudah ditangani, misalnya datang diselamatkan ke shelter nih, kalau mereka misalnya ke Malaysia atau kemana gitu, mereka bayar berapa sih ke agen atau agen yang ilegal tadi, mereka bayar berapa sih, Antara 10 sampai dengan 20 juta. Per orang? Per orang. Mereka kan bayar seperti itu. Bisa dengan bayar cash, bisa juga bayar utang. Bayar utang? Bayar utang itu misalnya penjeratan utang. Jadi dibayarin dulu, nanti dipotong gajinya, atau bayar cash dulu. Hanya untuk sekedar dia bisa lolos, atau dia sekedar bisa masuk dulu nih? Masuk dulu. Ini yang non-prosedural tadi. 10 sampai 20 juta 10 sampai 20 per orang. Juta. Sementara seperti informasi tadi, per hari ada 100 orang. Iya. Jadi besar 100 uangnya orang. sangat besar. 10 juta. Uangnya sangat besar. Jadi sistem bagi kuenya juga luar biasa. Jadi orang ya tadi saling menjaga karena ini kan menyangkut rezeki haramnya orang. Rezeki haramnya orang. Ya. Mereka yang aparat-aparat oknum-oknum aparat pemburu rente ini dan macam-macam hal orang yang berkepentingan itu karena keuntungannya besar, sangat besar dan supply demand-nya kan juga gede nih. Akhirnya memang orang pengen terus. Dan SDM kita tidak mengerti atau dari yang pernah jadi korban nih, mereka apa sih yang diiming-imingkan ke mereka? Banyak hal ya, Kak. Jadi nggak bisa kita tuh ngelihatnya satu hal saja. Jadi yang namanya perdagangan orang itu kan puncak ya. Puncak dari persoalan-persoalan sebenarnya lapisan-lapisan persoalan yang terjadi di bawah. Ya. Misalnya apa? Misalnya kita bisa lihat ya, yang umum kan kita selalu bicara ini pasti kemiskinan. Padahal sebenarnya banyak juga orang yang nggak miskin jadi korban. Karena kemiskinan juga relatif kan. Dari mana mau kita buat indikator bahwa orang itu miskin atau tidak? Ya. Di satu tempat, saya kemarin berbicara dengan satu bupati di satu daerah. Dia mengatakan bahwa di wilayahnya ada satu kampung di tempatnya orang-orang yang berangkat ke luar negeri dan juga menjadi korban itu bukan orang-orang yang secara ekonomi mereka miskin. Mereka punya rumah batu tingkat, punya rumah yang layak, punya kebun, punya usaha, dan juga mereka berlatar belakang pendidikan yang baik, bukan tamat SMA, bahkan ada yang sarjana, dan dianggap itu sebagai orang yang tidak mungkin lah kalau umpamanya dia bisa jadi korban seperti itu, tapi nyatanya justru menjadi korban seperti itu. Jadi ada banyak hal, ada kemiskinan, kita katakanlah ada sistem budaya, ada soal misalnya pendidikan yang kurang, wawasan, ada motivasi misalnya karena ada terjadi kekerasan di rumah tangga dan sebagainya. Masih banyak sekali lapisan-lapisan yang motif-motif yang membuat orang terpaksa meninggalkan kampung halamannya, mencari kerja. Bahkan ada orang juga yang tahu ada risiko seperti ini, tapi dia terpaksa, tidak ada pilihan, dan harus meninggalkan kampung halaman untuk mempertahankan hidup saja, misalnya mau kasih makan anaknya, misalnya mau bayar utang dan sebagainya. Jadi ada banyak hal. Ada yang nekat juga, berarti. Ada yang nekat, ada yang coba-coba untuk. Tapi intinya gini, kan selalu saya katakan, apapun motivasi orang itu nggak boleh menghilangkan tugas negara untuk melindungi setiap warganya. Sebenarnya nggak terlalu pusing mau kamu motivasi apa, itu hak orang. Orang punya hak untuk pergi kok merantau, dan
motifnya itu tidak boleh dijadikan alasan untuk kita tidak melindungi, karena melindungi warga itu dijamin oleh undang-undang, itu perintah konstitusi. Jadi jangan kita berdalih karena motifnya gini, ya itu kamu kesalahan mereka, enggak. Sebenarnya pemerintah belum siap untuk melindungi warganya. Kayaknya saya katakan pemerintah belum siap melindungi warganya. Ya, belum siap dan tidak mampu juga. Oke, saya selalu katakan kalau negara nggak bisa memberikan pekerjaan terhadap rakyatnya, ini malah kasihlah perlindungan terhadap rakyatmu. Mereka juga bukan mau ngerampok di Singapura, mereka bukan mau ngerampok di Malaysia, mereka mungkin bukan juga ngerampok di Timur Tengah main gila atau apa. Enggak, mereka mau cari pekerjaan. Mereka tuh berjuang sendiri. Mereka tuh berusaha sendiri. Jangan biarkan rakyat tuh berjuang sendiri ketika mereka dalam masalah, gitu, seperti itu. Ya kesalahan kita juga, gitu. Sistem kelola kita juga yang rusak, gitu. Dari tingkat paling bawah sampai atas juga kita nggak pernah mau serius persoalan ini. Kita ngulang-ngulang aja kok. Kita nih kayak menyapu daun, datang lagi, turun lagi, gitu. Terus kapan mau selesai, gitu ya. Dan yang tadi ini sel kanker udah nyebar kemana-mana penyakit ini, ganas. Kita ngobatinnya itu pakai kalpanak atau pakai obat merah, seperti ini gimana mau sembuh? Begitu. Harus terus yang langsung mau sampai kapan? Mau sampai kapan kayak gini? Ya buka mata dong. Serius gitu nangani ini gitu. Anggap ini persoalan serius. Selama kita nggak anggap ini persoalan serius dan tidak menjadi ini isu nasional, katakanlah isu yang prioritas, kita akan mengulang terus begini berulang. Ada yang menarik tadi terkait perlindungan dari negara.